Nah, halo adik-adik, hari ini kita akan belajar SBD yang kedua. Topik kita hari ini adalah DBMS. Nah, apa itu DBMS? DBMS itu adalah kepanjangan dari Database Management System. Sebentar. Nah, database itu adalah suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan atau mengubah atau menghapus atau memanipulasi data untuk memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Nah, dibandingkan dengan sistem yang berbasis kertas, DBMS memiliki 4 keunggulan. Nah, jadi dulu itu database atau data kita biasanya disimpan atau dibuat di dalam bentuk kertas atau dalam bentuk buku, dan kemudian disimpan dalam sebuah rak atau dalam lemari. Nah, sementara DBMS itu disimpan di dalam sebuah komputer atau di dalam menggunakan namanya memori. Nah, DBMS memiliki 4 keunggulan. Yang pertama itu adalah kepraktisan. Nah, DBMS menggunakan media penyimpanan sekunder yang berukuran kecil tapi padat informasi. Kayak tadi saya bilang, kalau zaman dulu orang menyimpan datanya itu dalam kertas. Jadi kalau ada banyak data, maka ada banyak tumpukan kertas atau tumpukan buku. Nah, biasanya sama seperti kamu, kalau kamu punya 2 buku atau 10 buku, mungkin tas kamu akan penuh. Tapi kalau kamu simpan dalam memori handphone, mungkin buku itu hanya dalam hitungan keping. Jadi bahkan satu memori, kamu bisa menyimpan ribuan buku. Bahkan kamu bisa buka kapan saja dan di mana saja. Itu adalah contoh kepraktisan. Yang kedua, kecepatan. Nah, mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Nah, contoh sederhananya, kalau kamu buka buku atau mencari data dalam kertas atau dalam buku, mungkin kamu akan lama mencarinya, sehingga membuat manusia lebih bosan. Nah, sementara komputer, kamu tekan klik tombol pencarian, kamu dapat data apa saja ingin kamu cari. Itulah kalau dia menggunakan namanya DBMS. Yang ketiga, mengurangi namanya kejemuan. Mengurangi kejemuan itu berarti adalah orang cenderung menjadi bosan kalau melakukan tindakan berulang yang menggunakan tangan. Misalnya harus mengganti informasi. Nah, kalau pada komputer nggak pernah bosan melakukan hal yang sama. Sementara manusia akan lebih cepat bosan apabila melakukan hal yang sama, apalagi hal yang dicari itu tidak ketemu. Nah, yang keempat, kekinian. Maksudnya kekinian itu adalah informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Artinya, data tersebut ter-up to date. Nah, keuntungan basis data terhadap sistem pemrosesan data adalah dalam hal yang pertama itu kemubaziran dan terkuranginya. Yang kedua, itu ada integrasi data. Yang ketiga, ada namanya independensi data. Yang keempat, ada namanya konsistensi data. Dan yang terakhir ada namanya, dan yang keempat itu tadi konsistensi data. Yang kelima, berbagi data dan sekuritas data. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan data itu yang lebih mudah. Nah, komponen utama DBMS itu dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama itu perangkat kertas, bukan kertas ya, tapi keras, atau dikatakan namanya hardware. Yang kedua itu ada namanya data. Yang ketiga perangkat lunak atau software. Dan yang terakhir itu adalah pengguna atau namanya brainware. Nah, perangkat keras ini berupa komputer atau bagian-bagian dalamnya seperti prosesor, memori, hard disk. Nah, komponen ini yang melakukan pemrosesan juga pada bagian penyimpanan data. Nah, yang kedua itu ada data. Nah, data di dalam basis data mempunyai sifat terpadu atau nama
integrated dan berbagi atau namanya SER. Nah, jadi ada dua data terpadu atau integrated dan berbagi atau namanya SER. Nah, kalau dikatakan namanya terpadu atau integrated tadi, berarti bahwa berkas-berkas data yang ada pada sistem basis data saling terkait dan kemubaziran data tidak akan terjadi atau hanya terjadi sedikit sekali. Yang kedua dikatakan namanya berbagi data. Kalau dikatakan namanya berbagi data, berarti bahwa data dapat dipakai oleh sejumlah pengguna. Lebih tegas lagi, suatu data dapat diakses oleh sejumlah pengguna dalam waktu bersamaan. Sifat ini bisa terdapat pada sistem multi-user. Nah, contoh ini apabila kamu mengakses satu halaman secara bersama itu dikatakan namanya berbagi data. Kalau terpadu berarti adanya sistem pada pusat. Itu bedanya terpadu dengan namanya berbagi data. Nah, perangkat lunak berarti perangkat lunak itu adalah DBMS yang berkedudukan antara basis data atau data yang disimpan dalam hard disk dan pengguna. Perangkat lunak inilah yang berperan melayani permintaan-permintaan pengguna. Jadi kalau nggak ada perangkat lunak, maka kita nggak bisa memproses data, walaupun kita memiliki namanya hardware. Nah, pengguna dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang terakhir itu adalah pengguna. Jadi kalau nggak ada hardware, maka nggak bisa kita memproses data. Kalau nggak ada software, maka kita nggak juga bisa memproses data. Jadi tadi hardware dan software itu saling berhubungan. Tapi kalau nggak ada pengguna, maka hardware sama software tidak ada yang mengoperasikan. Pengguna itu sama dengan si brainware. Nah, pengguna itu ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah pengguna akhir. Yang kedua itu namanya pemrogram aplikasi. Yang ketiga ada dikatakan namanya administrator basis data. Pemrograman aplikasi itu adalah orang yang membuat program aplikasi yang menggunakan basis data. Program aplikasi yang dibuat tentu saja sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau dari kebutuhan pengguna itu sendiri. Nah, pengguna akhir dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama pengguna aplikasi, yang kedua itu adalah namanya pengguna interaktif. Nah, pengguna aplikasi adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman aplikasi. Sementara pengguna interaktif adalah orang yang dapat memberikan perintah-perintah beraras tinggi pada antarmuka basis data yang tersedia, misalnya menggunakan perintah select, insert, dan sebagainya, atau melakukan perintah-perintah melalui antarmuka berbasis menu. Setiap pengguna diberi hak akses terhadap basis data secara tersendiri. Tidak semua pengguna bisa menggunakan data yang bersifat sensitif. Penentu hak akses disesuaikan dengan wewenang pengguna dalam organisasi, memantau kinerja sistem, merencanakan backup dan recovery, mengikuti perkembangan produk. Nah, itulah dari tadi bagian-bagian daripada pengguna. Nah, untuk mendukung namanya kepraktisan, DBMS menyediakan pandangan abstrak terhadap data bagi pengguna. Nah, DBMS berusaha menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara. Abstraksi data dalam DBMS biasa dibagi menjadi 3 lapis, yaitu lapis fisis, lapis konseptual, dan lapis pandangan. Lapis fisis merupakan lapisan terendah dalam abstraksi data. Lapis ini menjelaskan bagaimana data sesungguhnya disimpan. Pada lapis inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Nah, yang kedua itu ada namanya lapis konseptual bersifat lebih tinggi daripada lapis fisis. Lapis ini menjabarkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data, dan juga menjabarkan hubungan-hubungan antar data. Level ini biasa dipakai oleh DBA. Yang ketiga itu ada namanya lapis pandangan, merupakan lapis tertinggi pada abstraksi data. Pada lapisan ini, pengguna hanya mengenal struktur data yang sederhana, yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Selanjutnya, itu ada namanya model basis data.
Nah, model basis data menyatakan hubungan antara rekaman yang tersimpan dalam basis data. Beberapa literatur menggunakan istilah struktur data logis untuk menyatakan keadaan ini. Yang pertama itu ada namanya model hierarki atau hierarkis. Model hierarkis biasa disebut dengan model pohon karena menyerupai pohon yang dibalik. Model ini menggunakan pola hubungan antara orang tua anak dengan hubungan satu. Contohnya, satu orang tua memiliki banyak anak atau one to many. Atau di sini dikatakan namanya one to many. Nah, setiap simpul biasanya dinyatakan dalam lingkaran atau kotak, menyatakan sekumpulan medan atau objek. Nah, ini adalah contoh gambar model hierarki. Ini contoh satu orang tua memiliki banyak anak, atau contoh satu kelas memiliki banyak mahasiswa, atau satu dosen bisa mengajari banyak mahasiswa. Itu dikatakan namanya model hierarki. Atau satu mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Yang kedua itu ada namanya model jaringan. Model ini menyerupai model hierarki. Dengan perbedaan suatu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Nah, dengan kata lain, sifatnya model ini bisa menyatakan hubungan one to one atau satu orang tua punya satu anak. Nah, atau satu to m atau satu to many. Satu orang tua bisa punya banyak anak maupun n to m. Berapa anak bisa mempunyai beberapa orang tua. Ini adalah gambar contohnya. Jadi mereka bisa saling terhubung. Ini seperti jaringan. Jadi si A bisa terhubung ke B, B bisa terhubung ke C. C juga bisa terhubung ke A. Ini dikatakan namanya jaringan. Yang ketiga itu dikatakan namanya model relasional. Nah, model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau namanya tabel. Nah, dengan masing-masing relasi tersusun atau tupel atau baris dan atribut. Relasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kemubaziran data dan menggunakan kunci tamu untuk berhubungan dengan relasi lain. Ini adalah contoh menggunakan namanya tabel. Kamu bisa lihat di sini. Jadi data kita tersebut disusun dalam bentuk namanya tabel. Ada macam-macam perintah DBMS. Nah, semua DBMS paling tidak mempunyai dua macam perintah yang digunakan untuk mengolah dan mengorganisasikan data. Yaitu yang pertama, bahasa definisi data atau dikatakan namanya DDL. DDL adalah perintah-perintah yang biasa digunakan oleh administrator basis data atau DBA untuk mendefinisikan skema ke DBMS. Skema adalah deskripsi lengkap tentang struktur medan, rekaman, dan hubungan data pada basis data. Tugas utama skema adalah menjabarkan struktur basis data kepada DBMS. Yang kedua, itu ada dikatakan namanya bahasa manipulasi data DML. Nah, DML adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada basis data. Tindakan seperti menghapus, mengubah, atau mengambil data menjadi bagian dari DML. DML pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada namanya prosedural, atau yang menuntut pengguna menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkannya. Atau dengan istilah, apabila kamu mengetahui jawaban dari suatu pertanyaan, tapi kamu harus tahu bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut. Kalau non-prosedural, menuntut pengguna menentukan data apa yang saja yang diperlukan tapi tidak perlu menyebutkan cara mendapatkannya. Contohnya, kamu tahu jawabannya tapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut. Sekian pelajaran kita hari ini. Silakan kamu catat. Apabila kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya sama saya. Salam sehat.